Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 5 April 2025 dalam pekan keempat Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hingga hari ini. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kehidupan dari penebusan Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya, aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Padamu
hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?
orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Semakin rendah hati dan terbuka akan kebenaran Tuhan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Shalom Aleichem. Kiranya Roh Kudus Allah senantiasa menjadi penasehat dan penghibur bagi kita semua dalam menjalani pensiarahan gerejanya di muka bumi. Membaca dan mendengarkan sabda Allah hari ini membuat saya merenungkan kira-kira bagaimana situasi saat Tuhan Yesus waktu itu. Dikatakan dalam Injil, sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Tuhan Yesus hampir selalu mengajar di rumah ibadah. Jadi kemungkinan besar saat itu Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah sebagai pusat peribadatan bangsa Yahudi tentunya sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, dan pasti terdapat orang-orang yang pernah membaca atau mendengar nubuatan para nabi tentang Mesias yang akan hadir menjadi penyelamat bangsa Yahudi. Dikatakan pula dalam Injil hari ini, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka yang mendengarkan, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Tuhan Yesus sebagai penggenapan nubuatan para nabi, namun membingungkan sebagian orang bangsa Yahudi. Hal ini mencerminkan ketidakmengertian mereka akan identitas yang sebenarnya dari Tuhan Yesus. Mereka benar bahwa Mesias harusnya dilahirkan di Betlehem. Namun mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Ajaran gereja menekankan bahwa Tuhan Yesus menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama dengan sempurna, meskipun hal ini disembunyikan dari banyak orang pada saat itu. Katekismus KGK 436 mengajarkan bahwa Kristus adalah yang diurapi, Sang Mesias yang diutus untuk menebus umat manusia, dan identitas ilahinya melampaui harapan manusia atau lokasi geografis tertentu. Perbedaan pendapat atau pertentangan di antara banyak orang
sejatinya merupakan tanggapan mereka terhadap kebenaran. Hal ini mencerminkan tema yang berulang dalam Injil Yohanes. Kehadiran dan perkataan Yesus memicu pilihan, yaitu iman atau penolakan. Gereja Katolik melihat ini sebagai tanda dalam tanda petik skandal salib, atau lebih jelasnya jika kita membaca surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus ayat 23 yang berbunyi, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan." Pesan-pesan yang diucapkan Kristus menantang kesombongan dan kebijaksanaan manusia. Penolakan orang Farisi terhadap Yesus berasal dari kekerasan hati mereka, sebuah peringatan terhadap kebutaan rohani. Katekismus KGK 589 mencatat bahwa Yesus menghadapi pertentangan dari para pemimpin agama karena ajaran-ajarannya mengancam otoritas mereka dan menyingkapkan kemunafikan mereka. Injil hari ini juga mengisahkan bahwa beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Reaksi penolakan para penjaga bait suci untuk menangkap Yesus yang tergerak oleh perkataannya mencerminkan kuasa kasih karunia ilahi yang sedang bekerja. Teologi Gereja Katolik berpendapat bahwa perkataan Kristus mengandung otoritas Allah sendiri yang mampu menyentuh bahkan mereka yang diutus untuk melawannya. Hal ini sejalan dengan ajaran gereja tentang kuasa transformatif dari perjumpaan dengan Kristus, sebagaimana terlihat dalam kehidupan para orang kudus dan orang-orang yang bertobat. KGK 688. Injil hari ini juga mengisahkan peran seorang Nikodemus. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Meskipun malu-malu di sini, Nikodemus mempertanyakan, apakah hukum kita menghakimi seseorang tanpa terlebih dahulu mendengarkannya? Hal ini menunjukkan keterbukaan yang mulai tumbuh terhadap Yesus dalam diri Nikodemus. Gereja memandang Nikodemus sebagai contoh pertobatan bertahap yang berpuncak pada tindakannya kemudian membantu menguburkan Yesus. Hal ini mencerminkan pemahaman Katolik tentang iman sebagai sebuah perjalanan yang seringkali dimulai dengan langkah-langkah kecil menuju kebenaran. KGK 162. Lalu bagaimana dengan reaksi dari orang-orang Farisi? Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?
Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Penolakan orang Farisi terhadap orang banyak sebagai terkutuk dan sindiran sarkastik mereka terhadap Nikodemus menunjukkan kesombongan mereka. Ironisnya, klaim mereka bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea mengabaikan tokoh-tokoh seperti Yunus yang berasal dari Gath-Hefer di Galilea. Eksegesis gereja melihat ini sebagai peringatan terhadap pembenaran diri yang membutakan seseorang terhadap tindakan Tuhan di tempat-tempat yang tidak terduga. Gereja mengajarkan bahwa cara-cara Tuhan sering membingungkan kebijaksanaan manusia. Injil hari ini menggarisbawahi misteri identitas Kristus sebagai manusia seutuhnya dari Nazaret dan ilahi seutuhnya, Sang Sabda yang kekal. Pertentangan di antara umat menggambarkan tanggapan yang terus-menerus terhadap Yesus sepanjang sejarah. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Gereja melihat dirinya sebagai penerus misi Kristus, memanggil semua orang untuk mengakuinya sebagai juru selamat, meskipun ada pertentangan atau kesalahpahaman. Injil hari ini juga mendorong kita umat beriman untuk bersikap rendah hati dan terbuka. Seperti Nikodemus, seseorang harus mencari kebenaran tentang Tuhan Yesus bahkan di tengah-tengah skeptisisme atau permusuhan. Rasa kagum para penjaga terhadap perkataannya mengajak kita umat beriman untuk mendengarkan Kristus melalui kitab suci dan gereja. Percaya pada otoritasnya. Sebagaimana ajaran magisterium gereja, seperti yang ditemukan tulisan-tulisan para bapak gereja. Misalnya, penekanan Santo Agustinus pada perkataan ilahi Kristus. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur untuk rahmat karunia daripadamu, khususnya karunia penebusan dosa. Mohon berkati kami dengan rahmat dan pertolongan-Mu, agar semakin rendah hati dan terbuka akan kebenaran-Mu, serta percaya pada firman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.